Good morning, everyone. How are you today? Good morning, miss. I'm good. Before we start the class, it will be good to pray according to our respective beliefs. Please, class president, lead the prayer. Before we start our lesson, it would be good to pray according to our respective beliefs. Okay, who is absent today? Lexit, miss, she is sick. Here is a medical certificate from her doctor. Anyone else? No, miss. Alright, in today's lesson, we will learn about comparisons degree. Before I explain further, I want you all to focus on watching the video I will play at the front. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas comparison degree atau perbandingan sifat dalam bahasa Inggris. Materi ini dibahas pada SMP kelas 8. Teman-teman, sebelum kita bahas bentuk-bentuk dari komparatif ini, baiknya kita mengetahui apa itu comparison. Comparison itu digunakan untuk membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat benda lainnya. Ada 3 bentuk comparison yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama positif, dan yang kedua komparatif, dan yang ketiga superlatif. Bentuk yang pertama adalah positive degree atau tingkat setara atau tingkat biasa. Digunakan untuk menyatakan bahwa benda atau orang dalam sifat yang sama atau setara. Rumus: subjek plus to be plus s plus adjective plus s plus object. Untuk membuat atau membentuk kalimat positif, kita hanya menambahkan s, kemudian kata sifat, kemudian s lagi, kemudian kita tambahkan objek untuk menyatakan bahwa subjek dengan objek itu setara. Contohnya, Ani dan Ana secantik, Bono setinggi dengan Gani, dan Gani sebesar dengan Doni. Selanjutnya kita akan bahas bentuk yang kedua adalah komparatif. Comparative degree atau tingkat lebih digunakan untuk menyatakan bahwa orang atau benda memiliki sifat yang lebih dari lainnya. Di sini ada 2 rumus. Rumus pola pertama, subject plus to be plus adjective, kemudian kita tambahkan akhiran er plus then plus object. Contoh, the horse is bigger than the donkey. Kuda itu lebih besar daripada keledai. Atau the donkey is smaller than the horse. Keledai itu lebih kecil dari kuda. Berarti kita membandingkan 2 benda dengan memiliki sifat yang berbeda. Rumus pola kedua, subject plus to be plus more plus adjective plus then plus object. Contoh, di sini kita membandingkan keindahan gunung dan sungai. The mountain is more beautiful than the river. Gunung tersebut atau gunung itu lebih indah daripada sungai itu. Kemudian contoh yang kedua, Hasan is more intelligent than Hussein. Hasan lebih rajin daripada Hussein. Jadi kita membandingkan 2 subjek dengan sifat yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas bentuk yang ketiga, yaitu superlative degree, tingkat paling. Tingkat ini digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang atau benda memiliki sifat yang paling dari yang lainnya. Rumus pola pertama terdiri dari subjek plus to be plus the adjective, kemudian kita tambahkan akhiran est. Di sini kita akan membandingkan Boni dengan teman-temannya. Boni is the tallest. Artinya Boni itu paling tinggi dari semua teman-temannya. Jadi kita membandingkan Boni dengan teman-temannya. Artinya membandingkan satu orang dengan banyak orang. Selanjutnya rumus pola kedua terdiri dari subject plus to be plus the most plus adjective atau kata sifat. Di sini kita contohkan, Anna is the most beautiful of all the girls. Artinya kita membandingkan Anna dengan teman-temannya. Anna paling cantik dari semua gadis tersebut. Jadi di sini kita menggunakan most plus adjective, dan pola pertama tadi kita menggunakan adjective kemudian ditambahkan akhiran est.
aturan-aturan penambahan er atau est atau penggunaan more dan most pada adjektif. Yang pertama, untuk adjektif atau kata sifat yang mempunyai hanya satu silabel atau suku kata, menggunakan tambahan er pada komparatif dan est untuk superlatif. Contoh kata big menjadi bigger dan biggest untuk tingkat paling atau tingkat superlatif. Begitupun kata tall dan short. Untuk adjektif yang berakhiran huruf konsonan dan didahului oleh huruf vokal, maka huruf konsonan terakhir ditulis ganda. Contoh kata big diakhiri huruf G, huruf konsonan atau huruf mati, kemudian diawali huruf I atau huruf vokal atau huruf hidup. Jadi G pada tingkat komparatif kita gandakan menjadi bigger dan menjadi biggest pada tingkat superlatif atau tingkat paling. Adjektif atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata namun berakhiran huruf E, maka langsung ditambah R untuk komparatif dan ST untuk superlatif. Contoh large, larger, largest. Kata sifat atau adjektif yang terdiri dari satu atau dua suku kata yang berakhiran huruf Y, maka huruf Y diganti menjadi huruf I, kemudian ditambah ER untuk komparatif dan EST untuk superlatif. Contoh dry, dryer, dryest. Aturan selanjutnya yaitu kata sifat yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran ER, LE, dan OW ditambahkan ER untuk komparatif dan EST untuk superlatif. Contoh clever pada tingkat komparatif menjadi clever dan cleverest untuk tingkat paling. Aturan berikutnya yaitu kata sifat yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran full, ous, less, dan if diawali more untuk tingkat komparatif dan diawali most untuk tingkat superlatif. Selanjutnya, aturan yang paling terakhir yaitu semua kata sifat atau semua adjektif yang terdiri dari tiga suku kata ditambahkan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Contoh beautiful, dan pada tingkat komparatif menjadi more beautiful dan tingkat paling menjadi most beautiful. Selanjutnya ada penambahan materi yaitu irregular comparison, yaitu adjektif yang tidak mengikuti aturan seperti penambahan er atau more pada tingkat komparatif dan penambahan est dan most pada tingkat superlatif. Contoh good atau well menjadi better pada tingkat komparatif dan menjadi best pada tingkat paling, yang artinya baik. After watching the video, what did you understand about comparisons? So, comparative uses are and superlative uses best, right, miss? Correct. Can anyone give a brief explanation? I can. Miss, comparison degree is used to compare the qualities of one thing with another. That's right. In English, comparison degree is used to compare the qualities of one thing with another. There are three types of comparisons: positive, comparative, and superlative. Does anyone know an example? I do, miss. Positive. Ani is as beautiful as Anna. Comparative. That's right. However, there are also adjectives that don't follow the rule, especially longer adjectives like beautiful for this word. We use more for comparative and most for superlative. For example, more beautiful and most beautiful. Oh, so an example would be this flower is more beautiful than that one, and this is the most beautiful flower, right, miss? Exactly. Now, let's practice. Make sentence using the positive, comparative, and superlative forms of the adjective happy. Positive. I am happy today. Comparative. She is happier than me. Superlative. He is the happiest person in the class. Very good. Now, try to make sentences with the adjective expensive. Positive. This bag is expensive. Comparative. That bag is more expensive than this one. Superlative.
This is the most expensive bag in the store. Excellent. You all understand well. Does anyone have any questions or is anyone still confused? Nope, miss. We understand. Alright then, let's continue with some exercises on quizzes. I will send the link in the class group. After you complete the exercises, we will discuss the areas where you made the most mistakes. Good. After we discuss the quizzes exercises, we will be divided into groups for a short presentation on comparisons degree using other adjectives. These presentations will take place today. Each group will have 5 minutes to present. Ready? Ready, miss? Alright, let's start with the quizzes exercises first. Don't forget to check the class group for the link. Good luck! Yes, miss. Have you all finished the quizzes exercises? I just finished it a few minutes ago. Great! For those who haven't finished yet, please make sure to complete it as soon as possible. Now, let's review some of the questions where many of you made mistakes. And I want to remind you about your homework assignment. Okay, miss. I hope that clears up any confusion. Before we wrap up today's class, does anyone still have any questions? No, miss. And what's the homework, miss? Your homework includes writing sentences using positive and comparative and superlative forms, filling in the blanks, creating your own sentences, and writing a short paragraph comparing two of your favorite hobbies or activities. It's due on next week. Please make sure you submit it on time. Okay, miss. Excellent! If you have any questions while working on the homework, feel free to ask in the class group or send me a message. Okay, miss, we will do it. Thank you, miss. You're welcome! Have a great day, everyone. Goodbye! See you in next class.